Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Hari ini pelajarannya kita belajar cara menulis huruf hijaiyah bersambung. Jadi untuk menulis huruf hijaiyah bersambung ada rumusnya. Yang pertama, kita harus tahu posisi ketika huruf hijaiyah berada di awal ataupun di tengah ataupun di akhir. Nah, untuk sekarang kita menulis rumusnya dulu ya. Untuk alif seperti ini. Alif ketika berdiri sendiri ini seperti ini. Kemudian ketika di awal dia seperti ini dan tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Di tengah alif itu tidak bisa disambung. Kemudian di akhir seperti ini. Kemudian untuk ba seperti ini ya. Bisa dilihat sendiri. Lah, tugas kalian nanti ikut mencatat seperti apa yang Bu Guru catat ya. Tulis di buku yang seperti buku ini, jangan di buku halus, karena dalam penulisan huruf hijaiyah itu kaidahnya bisa ditulis di buku seperti ini, bukan di buku halus. Jadi berbeda dengan menulis huruf bahasa Indonesia ya. Oke, Bu Guru lanjutkan. Untuk jim seperti ini, berada di atas garis ya. Perhatikan. Kemudian selanjutnya nih akan Bu Guru contohkan. Batasa jim ha. Kemudian ha sama seperti jim. Ini di atas kepalanya jaha. Kemudian seperti ini ha, terus ini ha, terus diganding dengan huruf setelahnya. Ketika di tengah, kemudian di akhir ini, oke. Terus jim ha kho nomor 7 kho ini berada di atas garis ini ya, sebenarnya maaf guru keliru ini. Kho nih seperti ini yang benar. Kho. Kemudian dal. Nah seperti itu, berada di atas. Kemudian di awal tidak bisa bergandeng dengan huruf setelahnya. Di tengah dia tidak bisa, bisanya di akhir. Nah seperti itu. Kemudian dal, hurufnya kan sama, berbedanya hanya pada titik ya. 8, 9. Dal di awal seperti ini, di tengah tidak bisa. Nah seperti ini. Ro, lihat untuk ro. Ro bisa seperti ini, miring, agak miring atau kayak gitu. Ro tidak bisa. Ro ketika di awal tidak bisa berganti dengan huruf setelahnya, di tengah tidak bisa, bisanya di akhir. Lah, ro bisa dilihat ya. Kemudian untuk za sama dengan ro. Za, oke. Kemudian menulis huruf sya atau sa, sin. Nah, sya seperti ini. Di awal kepalanya berada di garis. Nah, gitu ya. Di tengah. Kemudian di akhir. Ya, seperti itu. Ini maksudnya garis ini itu menyambung dengan huruf sebelumnya kalau dia berada di akhir. Dan shin sama.
titiknya 3. Nah, kemudian so di awal, di tengah, tutup, so di akhir. Nah, seperti itu ya. Do sama seperti so, ada titiknya. Do, so do, po. To, nah, to, tuh bisa disambung dengan huruf setelahnya. Kalau kayak gini tadi dia terpisah, berarti tidak bisa tersambung ya. Kalau di tengah dia juga bisa hampir sama kepalanya dengan so dan do, cuman ada garisnya di atas. To, di belakang to. Kemudian todo 17 sama do sama kepalanya kan sama kayak so dan do, ada garisnya atau pentolnya, kemudian ada titiknya. Oke. Kemudian huruf A, lanjutnya A itu menggantung sama, perhatikan A seperti itu ketika berdiri sendiri, kemudian di awal dia hanya kepakai kepalanya saja, terus digandeng dengan huruf setelahnya. Di tengah dia seperti ini, ada lancip-lancipnya tuh ya, ada lancip-lancipnya. Kemudian di akhir, nah seperti itu ya. Terus ho sama dengan A, cuman perbedaannya hanya pada titik. Ho, ho. Kemudian setelah ho, fa. Fa, ingat ini pas dengan garis. Ketika di awal fa bisa digandeng dengan huruf setelahnya. Di tengah dia bisa bergandeng juga dengan fa. Maaf, ini salah. Nah, seperti itu. Ko, kalau ko itu tidak pas dengan garis tapi menggantung, kepalanya menggantung. Nah, seperti ini. Kemudian kalau digandeng dengan huruf setelahnya, dia harus di garis, pas di garisnya. Hampir sama dengan fa ketika dia bergandeng. Nah, ini ko. Maaf tadi ini kalau fa yang benar ini fa seperti ini ya. Yang ini keliru. Fa, ko, kaf. Kaf ini seperti ini. Nah, K di depan itu kayak huruf S. Kalau bu guru buatnya seperti ini dulu. Nah, seperti ini kan huruf S. Terus nah, kepalanya nanti terakhir. Atau ada juga yang seperti ini. S-nya melengkung. Nah, kemudian di belakang kayak gitu. Kaf, ko, kaf, lam. Kaf, lam. Lam. Nah, seperti itu ya. Lam di depan bergandeng, di tengah. Nah, pas di garis. Ketika di akhir
Seperti itu. Lam mim. Mim seperti itu. Kemudian di depan di tengah mim, di akhir seperti itu. Nun itu menggantung pada garis. Ini kan garisnya yang kita mau nulis. Tapi ketika di depan dia bersama dengan garis, sama kayak tadi ba dan ta. Nun di belakang dia kembali seperti awal, menggantung. Nun wawu juga menggantung. Wawu ketika di depan dia tidak bisa berganti dengan huruf setelahnya. Ketika di tengah dia tidak bisa, bisanya di akhir. Wawu ha cara buatnya seperti ini, dari atas terus gitu. Ketika di depan dia bisa bergandeng seperti ini ya. Ketika di tengah dia beda bentuknya. Perhatikan cara menulisnya, dari bawah ke atas seret. Kemudian ketika di belakang dia juga berbeda lagi bentuknya. Seperti itu. Terus kemudian lam alif. Lam alif ini bukan merupakan huruf asli dari hijaiyah, karena lam alif itu terdiri dari, Guru tuliskan di atas, lam alif seperti ini itu terdiri dari huruf lam plus alif. Jadi kalau bentuk kan sebenarnya seperti ini. Ini lam seperti ini. Terus ketika ditambah alif seperti ini, jadinya kan lam alif. Ini bukan termasuk huruf asli hijaiyah. Jadi setelah wawu ha, lam alif, hamzah ya. Seperti ini cara buatnya. Dan di depan dia hanya bisa berdiri sendiri, tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ketika di tengah dia bisanya numpang dengan di tengah dia tidak bisa. Ketika di akhir dia bisa, tapi numpang dengan alif. Ini. Kemudian hamzah. Kemudian ya. Ya, kepalanya menggantung dengan garis. Kayak mentok. Seperti itu. Ketika di tengah, kepalanya bisa hilang. Gini, titiknya di bawah 2. Ketika di akhir, dia kembali seperti mentok. Seperti itu ya. Oke, silahkan kalian mencoba menulis di buku tulis kalian. Ingat, bukan di buku halus ya, buku yang seperti buku Guru contohkan seperti ini. Kemudian nulisnya jangan lupa dari sebelah kanan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.